Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Adapun materi pembahasan, uang dan lembaga keuangan. Peran mata uang sangat penting dalam perekonomian dan aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa informasi mengisi peran mata uang. 1. Alat tukar mata uang digunakan sebagai alat tukar yang diterima secara luas dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya mata uang, orang dapat membeli dan menjual barang dan jasa dengan mudah tanpa perlu melakukan sistem barter. Satuan nilai. Mata uang memberikan nilai yang dapat diukur terhadap barang dan jasa dengan menggunakan mata uang. Kita dapat menentukan harga suatu barang atau jasa dan membandingkannya dengan nilai lainnya. 3. Penyimpanan nilai. Mata uang juga berfungsi sebagai alat menyimpan nilai. Orang dapat menyimpan uang dalam bentuk mata uang untuk digunakan di masa depan. Ini memungkinkan orang untuk mengakumulasi kekayaannya dan menghindari risiko inflasi. 4. Standar pembayaran. Mata uang juga digunakan sebagai standar pembayaran yang sah dalam suatu negara. Mata uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral memiliki kekuatan hukum untuk melunasi hutang dan kewajiban. 5. Alat pengukur nilai. Mata uang juga digunakan sebagai alat pengukur nilai dalam perdagangan internasional. Nilai tukar mata uang mempengaruhi daya saing suatu negara perdagangan internasional. 6. Penggerak pertumbuhan ekonomi. Stabilitas mata uang dapat menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika mata uang stabil, ini dapat menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam pasar yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya materi kedua, perubahan uang beredar dalam perekonomian. Perubahan uang dalam perekonomian memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa informasi mengenai perubahan yang beredar dalam perekonomian. 1. Pengertian uang beredar. Uang beredar adalah total jumlah uang yang ada dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Uang beredar mencakup uang tunai dan uang giral yang berada dalam tangan masyarakat, termasuk dalam rekening bank. 2. Dampak inflasi. Perubahan jumlah uang yang beredar dalam mempengaruhi tingkat inflasi dalam perekonomian. Jika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan produksi, hal ini dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. 3. Dampak deflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar menurun secara signifikan, hal ini dapat menyebabkan deflasi. Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum turun. Selanjutnya yang keempat, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam jumlah uang beredar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah uang beredar meningkat secara moderat, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan dan investasi. Yang kelima, stabilitas finansial. Perubahan yang drastis dalam jumlah uang beredar dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Jika jumlah uang beredar meningkat terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan risiko keuangan. Yang keenam, distribusi kekayaan. Perubahan dalam jumlah uang beredar dapat juga mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Jumlah uang beredar tidak merata, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, perubahan dalam jumlah uang beredar dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dengan keuangan. Oleh karena itu, Bank Sentral dan pemerintah sering memantau dan mengatur jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Yang pertama yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral dapat mempengaruhi peredaran uang. Jika suku bunga rendah, orang cenderung lebih mendorong untuk meminjam uang dan menginvestasikannya yang dapat meningkatkan peredaran uang. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, orang mungkin lebih enggan meminjam uang dan lebih memilih untuk menyimpan. Selanjutnya yaitu kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral juga dapat mempengaruhi peredaran uang. Misalnya, jika Bank Sentral menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kebijakan pembelian obligasi, hal ini dapat mempengaruhi peredaran uang dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu nomor 3, tingkat inflasi. Tingkat inflasi juga mempengaruhi peredaran uang. Jika tingkat inflasi tinggi, orang mungkin cenderung menghabiskan uang mereka lebih cepat karena nilai uang cenderung menurun seiring waktu. Hal ini dapat meningkatkan peredaran uang. Sebaliknya, jika tingkat inflasi rendah, orang mungkin lebih cenderung menyimpan uang mereka yang dapat mengurangi peredaran uang. Yang keempat, tingkat pendapatan dan konsumsi. Tingkat pendapatan dan konsumsi juga dapat mempengaruhi peredaran uang. Jika pendapatan masyarakat tinggi, mereka cenderung memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan yang dapat meningkatkan peredaran uang. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, peredaran uang juga dapat ikut menurun. Yang kelima, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan stabilitas finansial juga dapat mempengaruhi peredaran uang. Jika kondisi ekonomi baik, peredaran uang cenderung meningkat karena masyarakat memiliki kepercayaan dan keyakinan yang lebih tinggi untuk menghabiskan uang mereka. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi juga dapat mempengaruhi peredaran uang. Misalnya, kemajuan dalam teknologi pembayaran telah memungkinkan transaksi non-tunai yang lebih cepat dan efisien yang dapat meningkatkan peredaran uang elektronik. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi peredaran uang dalam perekonomian. Bank Sentral dan pemerintah sering memantau faktor-faktor ini untuk mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang dalam perekonomian. Selanjutnya, materi keempat yaitu peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga keuangan dalam perekonomian. Yang pertama yaitu intermediasi keuangan. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau pemberi pinjaman dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Mereka mengumpulkan dana dari pemberi pinjaman dan memberikan pinjaman kepada peminjam, sehingga memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan perusahaan. Kedua yaitu mobilisasi tabungan, yaitu lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengalokasikannya ke dalam investasi produktif. Dengan menghimpun tabungan, lembaga keuangan membantu meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketiga yaitu penyediaan layanan. Penyediaan layanan keuangan. Lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti membuka rekening bank, pinjaman, investasi, asuransi, dan layanan pembayaran. Layanan ini membantu masyarakat dan perusahaan mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, memfasilitasi transaksi ekonomi, dan mengurangi risiko keuangan. Keempat, manajemen risiko. Lembaga keuangan membantu mengelola risiko keuangan dengan menyediakan produk dan layanan yang membantu melindungi individu dan perusahaan dari risiko yang tidak terduga. Misalnya, lembaga keuangan menyediakan asuransi untuk melindungi terhadap risiko kecelakaan, kesehatan, dan kerugian keuangan lainnya. 5. Pengembangan pasar keuangan. Lembaga keuangan berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan dengan menyediakan likuiditas dan
memfasilitasikan perdagangan aset keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang efisien untuk alokasi dana dan memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. 6. Pengawasan dan regulasi. Lembaga keuangan juga tunduk pada pengawasan dan regulasi yang menetapkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah penyalahgunaan keuangan. Peran lembaga keuangan dalam perekonomian sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transaksi keuangan, dan mengelola risiko keuangan. Peran lembaga keuangan dalam perekonomian sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transaksi keuangan, dan mengelola risiko keuangan. Lembaga keuangan berperan menjadi penjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan yang kompleks. Baik, selanjutnya materi kelima yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua alat yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan umum dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan stabilitas sistem keuangan. Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter antara lain. Yang pertama yaitu suku bunga. Di sini bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengatur aktivitas pinjaman dan investasi dalam perekonomian. Suku bunga yang lebih rendah mendorong pinjaman dan investasi, sedangkan suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian. Jika bank sentral membeli surat berharga, ini akan meningkatkan pasokan uang dan menurunkan suku bunga. Sebaliknya, jika bank sentral menjual surat berharga, ini akan mengurangi pasokan uang dan meningkatkan suku bunga. Selanjutnya yang kedua itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah menjaga keseimbangan anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang adil. Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal antara lain. Instrumen yang pertama yaitu pengeluaran publik. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik dalam bentuk instruktur pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu pajak. Pemerintah dapat mengatur tingkat pajak untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan dan mengatur distribusi pendapatan. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sedangkan pajak yang lebih rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi. Nah, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Bank sentral dan pemerintah bekerja sama merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan ini untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum